Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, kembali kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Selasa 28 Juli 2020 bersama saya Henti Ludiana. Informasi pertama datang dari Kiki Desilia Suara Madiun membawa kabar Idul Adha sebentar lagi. Disperta Kota Madiun lakukan pengecekan hewan kurban di tengah pandemi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun melaksanakan pengecekan kesehatan terhadap hewan kurban. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kondisi hewan dalam keadaan sehat dan siap untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha yang akan tiba sepekan lagi. Petugas kesehatan dari Disperta menyambangi kandang peternak dan penjual hewan kurban di wilayah Kota Madiun. Di antaranya, peternakan sapi Busbo dan kandang Owang. Juga pedagang hewan kurban di Jalan Ki Ageng Selo, Sri Rejeki, dan DI Panjaitan. Dari hasil pengecekan tersebut, petugas menemukan beberapa hewan yang mengalami sakit ringan, seperti sakit mata, diare, batuk pilek, hingga nafsu makan berkurang. Dokter hewan Disperta langsung memberikan pengobatan agar hewan-hewan tersebut segera sembuh. Lebih dari 2.000 populasi kambing di wilayah Kota Madiun. Pengecekan hewan di peternak sebenarnya terus dilakukan oleh Disperta secara berkala. Tidak hanya menjelang Idul Adha saja, sehingga hewan kurban yang ada di wilayah Kota Madiun dapat dipastikan sehat. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Madiun kita menuju ke Anjani Suara Ngawi membawa kabar libur panjang Idul Adha 1441 Hijriah, pengamanan di exit tol Ngawi dioptimalkan. Diprediksi kepadatan lalu lintas akan meningkat saat libur Idul Adha, terutama di ruas jalan tol. Maka dari itu, exit tol Ngawi menjadi perhatian khusus pihak Polri karena merupakan perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kombes Pol Rudi Antariksawan, Kabak Op Korlantas Polri memprediksi arus mudik menjelang Hari Raya Idul Adha meningkat lantaran ada 3 hari libur, baik dari Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang menuju Cepu dan Bojonegoro maupun Surabaya. Rudi juga menjelaskan untuk antisipasi lonjakan kendaraan, Korlantas Polri akan mengatur kendaraan atau rekayasa lalu lintas serta berkoordinasi dengan Polres Ngawi. Anjani, Suara Ngawi. Dari Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati membawa kabar 5 pejabat ikuti pemeriksaan kesehatan. Sejumlah pejabat eselon 2 di Pemkab Nganjuk bersiap untuk mengikuti lelang jabatan sekretaris daerah atau Sikda. Dari total 10 pejabat yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, ada 5 orang yang mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSD Nganjuk. Dan 5 pejabat eselon 2 yang mengikuti tes kesehatan adalah PJ Sekda Nursolekan, Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Yasin, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nganjuk Supingi, kemudian Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nafhan Tohawi, dan Kepala Dinas Pertanian Judi Ernanto. Di RSD Nganjuk, 4 pejabat menjalani serangkaian tes. Selain tes kesehatan, tes fisik, mereka juga mengikuti tes psikologi dan tes narkoba. Dari hasil tes kesehatan tersebut akan menjadi rujukan atau rekomendasi, terutama terkait layak atau tidak mengikuti seleksi. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Nganjuk. Ada Putri Rizkiana dari LPPL Suara Gresik membawa kabar penurunan pendapatan daerah hingga pembebasan denda pajak restoran oleh BPPKAD selama pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, pendapatan daerah menurun sebesar 40 hingga 50% sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Untuk mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi corona, pemerintah tidak lagi menerapkan kebijakan denda terhadap badan usaha yang terlambat membayar pajak. Dalam rangka penerapan protokol kesehatan, BPPKAD mulai mengurangi kegiatan di lapangan dan mengalihkannya pada sistem daring. Jelasnya penurunan. Antara 40-50% dari pendapatan karena di dalam era pandemi ini kan ada pembatasan dimulai dari awal tahun itu awal Maret, pertengahan Maret lah. Jadi pemerintah itu tidak ada pengurangan pajak, tapi yang ada adalah tidak dikenakan denda. Artinya pemerintah itu misalnya dia membayar tidak pada tepat bulan itu, maka sampai akhir tahun itu tidak ada denda. Jadi itu diberlakukan kepada seluruh pajak daerah.
Bapak Siswadi Aprilianto selaku Kepala BPPKAD memberikan himbauan kepada masyarakat Kabupaten Gresik untuk mematuhi protokol kesehatan. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik, mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Dari Persada FM Kabupaten Blitar ada Ninda Alivia membawa kabar tekan laju penyebaran virus corona. Bupati Blitar minta tim gugus tugas masifkan tindakan testing, tracking, dan treatment. Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menggelar rapat evaluasi bersama seluruh camat dan kepala puskesmas. Dalam agenda itu membahas tentang perkembangan COVID-19 karena akhir-akhir ini jumlah pasien konfirmasi positif terus bertambah. Menyikapi kondisi ini, Bupati Blitar Yanto meminta tim gugus tugas memasifkan tindakan testing atau tes spesimen, tracing atau penelusuran, dan treatment atau perawatan. Sehingga ketika ditemukan adanya pasien terkonfirmasi positif, petugas segera melakukan pelacakan terhadap kontak erat ataupun riwayat kasus. Dengan begitu, upaya memutus rantai penyebaran virus corona ke depannya akan lebih maksimal. Di sisi lain, Bupati juga menghimbau kepada tenaga kesehatan setiap wilayah agar meningkatkan sosialisasi kepada kepala desa ataupun relawan tentang penanganan dan pencegahan penyebaran virus corona. Hari ini siang jam 13 ini sampai sekarang kita baru melaksanakan rapat evaluasi penanganan COVID di Kabupaten Blitar. Bupati Rianto menambahkan semangat kebersamaan seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci untuk melawan penyebaran virus corona. Dengan kekompakan, saling bergotong royong, dan disiplin diyakini bisa mengendalikan laju penyebaran virus corona. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Suara Kota Probolinggo ada Devi Aprilia membawa kabar Kota Probolinggo kini masuk zona kuning. Kota Probolinggo kini masuk zona kuning, artinya kondisi Kota Probolinggo ini risiko rendah atau terkendali dalam penyebaran COVID-19. Kendati demikian, tetap ada kemungkinan transmisi, pergerakan, atau perpindahan dalam penyebaran virus tersebut. Rekomendasi untuk kota berzona kuning diantara lain masyarakat masih bisa beraktivitas di luar rumah dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian tetap menjaga jarak baik di dalam rumah ataupun di luar ruangan. Salah satunya saat berada di transportasi publik ataupun ruang publik. Untuk industri dan aktivitas bisnis bisa dilakukan kembali dan dibuka dengan protokol kesehatan, sedangkan kelompok rentan tetap disarankan berada di rumah. Hal itu dijelaskan oleh Wawali Muhammad Sofi Subri dalam press release melalui VidCon yang mengatakan saat ini Kota Probolinggo relatif lebih terkendali, bukan berarti aman, namun tetap harus mengedepankan protokol kesehatan dalam menjalankan segala aktivitas. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo membawa kabar tren positif COVID-19 terus naik. Pilkada serentak siap terrealisasi September mendatang. Pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Sidoarjo yang rencananya digelar pada 6 September mendatang mulai menemui titik terang. Hal ini juga ditandai dengan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sudah terbebas dari zona merah COVID-19. Seperti disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, saat ditemui pada Senin 27 Juli. Jika tren positif ini terus membaik, tidak menutup kemungkinan Pilkades bisa terrealisasi meskipun belum mendapatkan surat tembusan dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau situasinya baik seperti ini, maka Pilkadesnya tanggal 6 September ya. Suratnya sudah turun belum ya? Belum turun. Nanti kalau situasinya betul-betul bagus, kami yang akan memutuskan dan kami berani itu apabila situasinya baik. Tapi kan gimana? Kalau trennya baik, ya mohon maaf ya akan kita laksanakan. Kalau trennya tidak baik, itulah yang jadi masalah. Oleh karena itu dulu ada surat dari Mendagri itu kan saran untuk menunda karena trennya naik merah. Wakil Bupati juga berharap kepada masyarakat untuk memiliki andil dalam melanjutkan tren positif ini. Jika angka kesembuhan bisa ditingkatkan dan penyebaran terkonfirmasi bisa ditekan, maka Pilkades dapat segera terrealisasi. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Realita FM Pamekasan ada Khalid Maulidi membawa kabar Satpol PP Pamekasan tetap edukasi penuh masyarakat agar patuhi protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Pamekasan tetap memberikan edukasi sepenuhnya kepada masyarakat langsung saat berkerumun, terutama di pasar, kafe, pinggir jalan, dan setiap tempat yang cenderung menyebabkan masyarakat berkumpul. Nur Hidayati sebagai Kepala Bidang Penertiban Umum atau Kabitibum Satpol PP Kabupaten Pamekasan mengatakan, meskipun masyarakat sudah mulai jenuh menghadapi pandemi COVID-19 ini, utamanya para penjual yang ada di pasar, tidak menghalangi petugas Satpol PP untuk ikut jenuh, namun tetap semangat dan giat memberikan himbauan agar mematuhi protokol kesehatan.
Bu Ida, sapaan akrabnya, menyampaikan tidaklah mudah memberikan himbauan langsung di tengah masyarakat, khususnya yang masih awam. Dibutuhkan sikap telaten dan komunikasi yang baik agar mereka mau mendengarkan dan mematuhi protokol COVID-19. Memang masyarakat di pasar tuh memang merasakan jenuh dengan adanya COVID ini. Tapi kita sebagai petugas tidak merasa jenuh-jenuhnya itu, terus menghimbau pada mereka dan terus beri saran pada mereka bahwa COVID itu sangatlah berbahaya tanpa mereka ketahui gitu. Secara telaten saya harus tetap berkomunikasi sama mereka, terutama bagi masyarakat yang masih awam ya. Terus saya tiap harinya berusaha untuk membawa masker. Kadang-kadang mereka sudah dikasih masker tapi alasannya lupa, alasannya nggak bisa nafas, alasannya ini, jadi gak jenuh-jenuh juga. Nur Hidayati menambahkan, meskipun giat edukasi kepada masyarakat dilakukan secara rutin, namun masyarakat sering mengabaikan dan menyampaikan berbagai macam alasan bahwa sebetulnya edukasi itu untuk keselamatan dan kesehatan mereka sendiri. Holik Molidi, Realita FM, Pamekasan. Dari Radio Blambangan FM Banyuwangi ada Alfian Firdaus membawa kabar, temui pegiat kopi. Bupati Anas bakar semangat sambut adaptasi kebiasaan baru. Para penggiat dan pelaku usaha kopi di Banyuwangi mulai menata diri untuk bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. Salah satunya di Kecamatan Kalibaru, yang merupakan sentra produksi kopi di Banyuwangi. Kopi dari kawasan tersebut diantaranya dari kebun Malangsari yang telah diekspor rutin ke sejumlah negara. Bupati Anas telah bertemu dengan para petani dan penggiat kopi Kalibaru di ruang terbuka hijau Sawung Galing beberapa waktu yang lalu. Di Kalibaru, selama ini memang dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Di kecamatan tersebut, perkebunan kopi rakyat mencapai 9.721 hektar. Potensi ini terus dikembangkan hingga sektor hilir. Menurut Bupati Anas, potensi tersebut akan terus dimaksimalkan. Pemkab Banyuwangi akan membantu pendampingan dan promosi di era adaptasi kebiasaan baru setelah dampak pandemi COVID-19. Pihaknya akan memprioritaskan Kalibaru sebagai agenda promosi wisata kopi di Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan. Kita menuju ke Pradia Suara Tuban. Ada Aida Aminia membawa kabar, Komisi 7 DPR RI dorong pemerintah pusat biayai penyelesaian JLS Tuban. Anggota Komisi 7 DPR RI, Ratna Juwitasari, mendorong pemerintah pusat untuk membiayai penyelesaian pengerjaan Jalan Lingkar Selatan JLS Tuban dengan dana APBN. Ratna menjelaskan, Pemkab sejauh ini telah menggelontorkan dana dari APBD untuk membangun sebagian proyek JLS yang semula proyek jalan tersebut merupakan wewenang nasional. Disampaikan, DPR RI terus mendesak dan mengupayakan agar APBN berpihak untuk pembangunan JLS Tuban. Selain jalan lingkar, Ratna Juwita juga berupaya adanya tol laut menyongsong proyek kilang GRR Tuban Pertamina di Kecamatan Jenu. Saya bilang kepada mereka, tahu nggak Pak, kalau jalan raya di Tuban, Dendels itu tidak akan bisa untuk menampung laju kendaraan berat yang nantinya akan ada di Kabupaten Tuban pada saat peak season pembangunan JRR. Andalalin yang disimulasikan oleh Dishub kemarin itu sudah jelas bahwa kita ini membutuhkan tol, kita ini membutuhkan jalur lingkar selatan. Kalau perlu tol laut itu harus dibangun di Tuban supaya bisa mensupport percepatan pembangunan proyek strategis ini. Kabupaten Tuban harus memiliki tol karena kondisi jalan tidak mampu menopang beban kendaraan proyek multinasional. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Mahardika Kota Blitar, ada Kirana Nisa membawa kabar, Dispora Kota Blitar mulai pungut retribusi pemakaian lintasan di sirkuit Sentul. Sobat pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga mulai memungut retribusi pemakaian lintasan balap motor di sirkuit Sentul, Kelurahan Bendogrit, Kecamatan Sananwetan. Langkah itu diambil karena minat masyarakat menggunakan sirkuit tersebut meningkat sehingga dinas terkait ingin memaksimalkan pengelolaannya. Juari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar saat dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Blitar, Senin 27 Juli 2020 mengatakan, saat ini banyak komunitas dan klub motor yang melakukan latihan balap motor di lintasan sirkuit Sentul, terutama saat akhir pekan jumlah motor yang terjun ke lintasan bisa mencapai 50 unit. Oleh karena itu pihaknya ingin memaksimalkan pengelolaan sirkuit Sentul dengan memungut retribusi bagi pemotor yang menggunakan lintasan sebesar Rp25.000. Juari menegaskan sebelumnya hanya memungut tarif retribusi parkir untuk kendaraan yang masuk di kawasan sirkuit Sentul. Pihaknya menambahkan, pemanfaatan sirkuit Sentul saat ini hanya untuk latihan balap motor saja. Pemakaian untuk event resmi balap motor belum bisa dilakukan karena belum sesuai standar dari Ikatan
Ikatan Motor Indonesia IMI. Jadi masih latihan, untuk event memang belum bisa karena untuk lintasan ini nanti masih perlu adanya penyesuaian sesuai dengan standar ada. Tapi untuk latihan bisa digunakan. Sementara itu, Sobat Pemerintah Kota Blitar sebelumnya berencana memperbaiki lintasan, membangun tribun penonton, area parkir, tower, dan perkantoran di sirkuit Sentul. Rencana tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar 24 miliar rupiah. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dan yang terakhir, ada Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung membawa kabar Simple dari Bank Jatim. Untuk mendorong budaya menabung sejak dini, maka Bank Jatim Cabang Tulung Agung bersama perwakilan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Tulung Agung serta PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan penandatanganan MOU tentang program Simple atau simpanan pelajar serta penyerahan buku tabungan kepada perwakilan pelajar. Dalam kegiatan yang berlangsung di pendopo tersebut disaksikan Bupati dan Sekda Tulung Agung. Dalam kesempatan itu, R. Muhammad Rahmatullah, Kepala Bank Jatim Cabang Tulung Agung, menyampaikan bahwa program Simple merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM mengapresiasi program simpanan pelajar tersebut serta berharap hal ini akan mengajarkan kepada anak-anak atau pelajar agar mereka gemar menabung. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur edisi Selasa 28 Juli 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Saya Hendy Ludiana pamit undur, terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulung Agung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.